Cerita diawali dengan menampilkan seorang pria yang bernama Yutu dan timnya. Mereka baru selesai mempresentasikan proposal proyek mereka yang bernama SK1 kepada sebuah forum Institut Penelitian Antariksa di Shanghai. Mereka semua tegang saat menunggu hasil keputusan para peneliti. Setelah berdiskusi cukup lama dan alot, para ahli menyimpulkan bahwa proyek mereka, karena idenya masih baru, bisa saja diteruskan, tapi dengan syarat harus menggunakan mesin spek tinggi. Yutu langsung tertunduk sedih mendengarnya. Tapi pada atasannya, dia mengaku kalau dia sedang sedih bukan karena masalah ini, namun kita tidak dijelaskan karena apa dia sedih. Kemudian, dia menatap angkasa dengan sedih. Angkasa yang dipenuhi berbagai macam satelit yang berguna untuk mempermudah kehidupan manusia di bumi. Di tempat lain, ada seorang wanita yang bernama Xiao Jingjing, seorang artis cantik yang sekarang sedang populer. Dia baru selesai menghadiri acara penghargaan, di mana dirinya mendapatkan penghargaan aktris paling populer. Kemudian, dia langsung menuju lokasi syuting. Akan tetapi, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Seiring dengan kepopulerannya, muncul pula berbagai gosip tentang dirinya. Ada seorang netizen yang mengaku sebagai teman SMA-nya Jingjing dan bercerita di medsos bahwa Jingjing dulu tidak cantik seperti sekarang dan menuduh Jingjing melakukan operasi plastik. Kembang sekolah mereka dulu bukanlah Jingjing, melainkan seorang gadis jenius lainnya. Dia juga bercerita bahwa Jingjing dulu pernah menyatakan cinta pada seorang pria yang terkenal tampan dan pintar. Pria itu saking pintarnya sampai dijuluki dewa belajar. Tapi Jingjing ditolak dan dipermalukan sama pria itu. Kabarnya persyaratan untuk jadi kekasihnya pria itu adalah harus ber-IQ tinggi juga. Si dewa belajar dan gadis jenius sama-sama diterima di Universitas Tsinghua dan mereka kemudian berpacaran. Jingjing tampak santai saja membaca semua itu. Manajernya jadi penasaran apakah semua gosip masa SMA-nya ini benar. Jingjing dengan jujur mengakui bahwa ada yang benar dan ada juga yang salah. Yang salah adalah dia tidak pernah melakukan operasi plastik dan selalu cantik sejak lahir. Dan masalah IQ-nya juga tidak benar. Dia ini lulusan universitas bergengsi. Sedangkan bagian yang benar, ya, dia mengakui kalau dia pernah menembak cowok itu dan ditolak. Tapi, cowok itu tidak menolaknya dengan kejam, justru pria itu menolaknya dengan sopan. Tapi tampak jelas kalau Jingjing masih menyimpan rasa pada pria itu. Apalagi saat kemudian temannya memberitahunya bahwa Yutu dan pacarnya sudah putus sejak tahun keempat kuliah, mereka cuma pacaran selama setahun. Kabarnya sekarang Yutu tinggal di Shanghai. Temannya Jingjing penasaran, jika Yutu melihat Jingjing yang sekarang, apakah mungkin dia menyesal pernah menolak Jingjing? Jingjing cuma terdiam menatap nama itu dengan sedih. Dia masih ingat betul bagaimana dulu dia mencoba menembak pria tampan dan pintar itu, tapi ditolak dengan sopan. Pria itu beralasan bahwa dia ingin mencari seseorang yang bisa bekerja keras bersamanya di masa depan. Pria itu adalah Yutu, pria yang tampil di awal cerita tadi. Tapi orang yang kau cari pada akhirnya tidak bekerja keras bersamamu sampai akhir, kata Jingjing teringat kenangan itu. Jingjing ketiduran sepanjang sisa perjalanan. Mungkin saking kangennya dengan Yutu, dia sampai memimpikan dirinya kembali ke masa SMA saat ujian sedang berlangsung. Soal ujiannya sulit sekali, menghitung jumlah kalori dalam stroberi. Jingjing yakin bahkan dewa belajar pun tak akan bisa menjawabnya. Namun tiba-tiba, pria yang dipikirkannya itu malah sudah selesai duluan, kemudian maju ke depan untuk menyerahkan lembar jawabannya. Tiba-tiba, manajernya membangunkannya lagi gara-gara ada masalah baru lagi. Kali ini masalahnya lebih serius. Seorang netizen merekam permainan salah satu akun di game Honor of Kings, sebuah game yang sedang sangat populer sekarang ini. Akun tersebut diyakini milik Jingjing. Yang jadi masalahnya adalah, hero-nya Jingjing selalu kalah telak, padahal dia adalah bintang iklannya atau brand ambassador game tersebut dan digembar-gemborkan sebagai master game. Tentu saja, dia langsung jadi berita paling hot di sana. Jingjing memang sengaja mencoba bermain game itu karena bagaimanapun dia kan bintang iklannya dan selalu dipromosikan sebagai ahli game. Makanya dia berniat berlatih biar benar-benar jadi ahli. Manajer jadi khawatir kalau kasus ini akan mempengaruhi proyek film terbarunya Jingjing. Tepat saat itu juga, manajer ditelepon Alex dari perusahaan game Honor of Kings yang menuntut penjelasan tentang berita itu. Manajer dengan panik beralasan bahwa Jingjing hanya menggunakan akun lain untuk mencoba berlatih dengan hero yang tidak biasa ia gunakan. Dia meyakinkan kalau mereka akan segera mengklarifikasi perkara ini. Tapi menurut Alex, mengklarifikasi doang tidak akan cukup dipercaya. Karena itulah, Alex mengusulkan supaya Jingjing bermain dalam pertandingan hiburan dalam acara penghargaan tahunan yang akan mereka adakan bulan depan. Mereka akan memilih 5 pemain yang beruntung dan ditambah dengan Jingjing, jadi totalnya 6 orang.
Kemudian mereka akan dibagi 2 kelompok. Setiap kelompok bebas untuk mengundang 2 pemain profesional sebagai rekan tim mereka. Namun, manajer kurang setuju, tapi Jingjing malah langsung menyetujuinya. Dan begitu berita tentang itu diumumkan, sontak para netizen berubah antusias dan menyatakan dukungan mereka pada Jingjing. Tapi pihak perusahaan game itu sendiri sebenarnya khawatir dengan keahlian Jingjing. Kalau keahliannya benar-benar seburuk itu, maka mereka harus mengakhiri kontrak iklan mereka dengan Jingjing. Manajer juga khawatir, sekarang dia hanya punya waktu sebulan untuk berlatih. Jingjing juga sebenarnya galau, tapi dia tetap bertekad dan meminta manajer untuk mencari seseorang yang bisa melatihnya bermain game. Dia tidak ingin mengecewakan para netizen yang mendukungnya. Jingjing yakin kalau dia pasti bisa. Manajer akhirnya setuju untuk membantunya. Setelah menemani Jingjing menyelesaikan syuting untuk drama terbarunya, manajer berkata bahwa dia sudah menemukan seseorang untuk melatih Jingjing. Jingjing sudah antusias mau bertemu dengan pelatihnya, sampai saat dia melihat orang tersebut, ternyata suaminya manajer sendiri, yaitu Ah Guo. Senyum dan harapan Jingjing pun runtuh seketika. Jelas saja dia meragukan kemampuan Ah Guo. Tapi manajer bersikeras mengklaim kalau suaminya ini pemain ahli. Dia memang punya banyak waktu untuk ngegame karena dia seorang bapak rumah tangga, karena istrinya yang sibuk di luar. Suaminya ini pemain lama, cukup berpengalaman untuk melatih Jingjing. Lagi pula, dengan situasinya Jingjing yang sekarang, tidak baik jika dia mencari orang luar untuk melatihnya. Takutnya akan lebih banyak rahasia yang bocor. Akhirnya, Jingjing setuju dan menurut dengan patuh. Ah Guo meyakinkan bahwa menguasai game ini sangat mudah. Jingjing pasti bisa melakukannya dalam waktu sebulan. Ah Guo pun mulai membawa Jingjing ke dalam dunia game dan memberinya beberapa nasihat. Karena Jingjing masih baru, jadi dia menyarankan Jingjing untuk menjadi support dulu dan mengikuti Archer, karena itu yang paling mudah. Tapi sehebat apapun permainan Jingjing, dia tetap akan sulit untuk mengalahkan pemain profesional, karena pemain profesional pasti akan mengejar posisi inti. Tapi, Jingjing malah mendadak agresif ingin mendapatkan posisi inti juga. Ah Guo yang sangat meragukan kemampuan Jingjing menyarankannya untuk memainkan posisi support saja. Soalnya itu posisi paling mudah dan tidak perlu memikul tanggung jawab. Dia memperkenalkan beberapa hero support lalu mengajak Jingjing untuk bertanding. Dan hasilnya, Jingjing terus-menerus kalah dan membunuh hero-nya Ah Guo juga. Ah Guo dengan canggung terus-menerus mencoba mengganti hero-nya Jingjing, tapi tidak ada satupun yang cocok dan Jingjing terus saja membunuhnya. Mereka terus berlatih, tapi hasilnya sama sekali tidak ada perubahan. Jingjing berpikir bahwa ini gara-gara dia tidak terbiasa menggunakan ponsel yang bukan miliknya sendiri dan memutuskan untuk mencoba berlatih dengan ponselnya sendiri. Tapi, walaupun kejadian serupa tidak terulang, dia memutuskan untuk membuat akun kecil yang dia namai Su Kezai Mianhua. Namun, saat game itu menyuruhnya bikin tim, tiba-tiba saja dia melihat nama akun Youtu Daoyao. Jingjing mengenali nama akun itu sebagai miliknya Youtu, karena dulu waktu SMA, Youtu juga menggunakan nama akun itu dalam forum sekolah. Dulu dia pernah mencoba add friend Youtu, tapi tidak pernah diterima. Tapi kemudian, Jingjing mendapati akunnya Youtu aktif dalam perbincangan ilmu antariksa. Jingjing pun memutuskan untuk membuat akun kecil dengan nama So Kezao Mianhua dan mencoba berteman dengan Youtu di forum penggemar antariksa itu, mengaku dirinya juga penggemar antariksa. Dan yang tak disangkanya, Youtu langsung menerimanya dengan cepat. Saking tak disangkanya, Jingjing sampai bingung harus ngomong apa. Cepat-cepat menguasai diri, Jingjing pun tidak berharap bisa setim sama Youtu. Yakin dirinya tak akan diterima seperti dulu, tapi tiba-tiba saja, Youtu sendiri yang mengundangnya untuk masuk ke timnya. Jingjing pun langsung menerimanya. Para rekan setim mereka langsung heboh mempermasalahkan siapa akun baru ini. Youtu mengaku tak kenal, dia salah pencet tadi. Jingjing masa bodoh, pokoknya dia menolak keluar dari tim. Dia bahkan tak peduli, biarpun dia akan membuat mereka kalah nanti. Mereka pun mulai menentukan posisi. Sesuai saran Ah Guo, Jingjing mengambil posisi support mengikuti seorang Archer. Dia santai saja bermain sambil bernyanyi riang, dan langsung kalah dengan cepat. Namun tiba-tiba, hero-nya Youtu muncul, lalu dengan ahlinya mengalahkan para monster seorang diri. Ternyata Youtu ahli ngegame juga. Mereka terus bermain. Jingjing malah membuat kesalahan lagi, dan membuatnya cepat mati lagi. Seorang pemain yang kesal langsung merutukinya. Tapi Jingjing tetap diikutsertakan dalam permainan berikutnya. Dan selama itu, Youtu terus mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah, menunjukkan keahliannya yang super duper hebat, dan membuat Jingjing semakin kagum. Kecuali Jingjing, rekan-rekan setimnya Youtu ini ternyata teman-temannya sendiri, dan salah satunya tinggal serumah dengannya. Dilihat dari semua informasi mereka, teman-temannya Youtu ini semuanya bekerja di bidang keuangan dan perbankan,
dan rata-rata memegang jabatan sebagai manajer. Karena mereka mengaktifkan fitur komunikasi suara, mereka jadi tahu kalau Jingjing ini ternyata cewek. Sontak saja semua orang penasaran siapa sebenarnya Jingjing ini. Yutu santai mengaku kalau dia tidak kenal, tapi jawabannya jelas saja semakin membingungkan semua orang mengingat Yutu sendiri yang mengundang Jingjing. Dia ada di daftar QQ Messenger-nya Yutu, jadi seharusnya Yutu kenal dong. Tak ingin Yutu mengenalinya, Jingjing buru-buru mengalihkan topik kembali ke game. Tapi lagi-lagi dia kalah dan dihantam musuh dengan mudah. Temannya Yutu jadi kesal dan langsung menuntut pertanggungjawaban Yutu untuk menangani Jingjing. Yutu santai saja menyetujuinya dan langsung beraksi menghabisi musuh-musuhnya dengan cepat dan secara tak langsung membimbing Jingjing. Dan berkat mengikuti Yutu lah, Jingjing akhirnya berhasil mengalahkan dua musuh dan mereka pun menang lagi. Jingjing sangat bangga dengan pencapaiannya ini dan langsung mengirim screenshotnya ke manajer Link. Tapi bukannya dapat pujian, manajer Link malah mengomelinya gara-gara dia belum tidur larut malam begini. Sejak itu, semangat mainnya Jingjing jadi semakin meningkat. Keesokan harinya, dia menyuruh asistennya untuk membelikan banyak kostum yang bagus-bagus dalam game. Kemudian mengirimkan kostum-kostum itu sebagai hadiah untuk teman-temannya Yutu. Tapi, dia sengaja tidak memberikannya untuk Yutu. Jelas, niatannya agar mereka bisa menjadi pembimbingnya. Tapi sayangnya, usahanya sia-sia saja. Tak ada yang mau mengajarinya, mengingat buruknya kemampuan Jingjing. Dia juga belum punya peringkat di game. Yang tak disangkanya, malah Yutu yang kemudian mengundangnya bermain. Hanya mereka berdua saja, dan Yutu lagi-lagi dengan ahlinya menumbangkan musuh-musuhnya dengan cepat. Yutu melakukan itu hanya karena menerima tantangan temannya saja, tapi tak pelak itu membuat Jingjing gelisah akan perasaannya pada Yutu. Di satu sisi, dia kagum dengan kehebatan nge-game-nya Yutu, tapi di sisi lain, tidak seharusnya dia masih memikirkan Yutu. Jingjing terus giat berlatih. Biarpun dia masih kalah terus-menerus, tapi semangat dan energinya selalu pulih dengan cepat. Dan semangatnya semakin bertambah setiap kali melihat Yutu online, dan langsung ngedrop setiap kali Yutu offline. Akan tetapi, di balik kehebatan permainan game online-nya, kehidupan nyata Yutu tidak semulus teman-temannya. Karir dan impian yang dikejarnya dalam dunia penelitian antariksa banyak mengalami hambatan, sehingga dia berpikir untuk mengundurkan diri dan banting setir ke dunia keuangan dan perbankan seperti teman-temannya yang lain. Aslinya, Yutu memang lulusan jurusan keuangan, namun pada akhirnya dia menolak semua tawaran pekerjaan bergaji besar dan lebih memilih berkarir di penelitian antariksa karena kecintaannya pada antariksa itu sejak lama. Namun sekarang, sepertinya dia harus melepaskan dunia antariksa yang tidak bisa memberinya kepastian hidup itu. Jingjing diberitahu temannya, yaitu Peipei, bahwa gosip tentang Jingjing yang ditolak dengan kejam oleh Yutu diposting di grup SMA mereka. Yutu juga mendengar gosip itu, maka dia langsung muncul di grup untuk mengklarifikasi gosip itu sendiri, menegaskan bahwa dia tidak pernah menolak Jingjing dengan kejam, dan itu berhasil membungkam semua orang. Dia bahkan menitipkan pesan pada siapapun yang masih kontak dengan Jingjing bahwa dia meminta maaf dan bahwa dia bersedia menjelaskannya sendiri pada Jingjing kalau perlu. Jingjing tertegun mendengarnya, teringat kembali bagaimana dulu dia mencoba menembak Yutu tapi ditolak dengan sopan karena Yutu dengan jujur mengaku bahwa dia belum ingin punya pacar, melainkan seseorang yang bisa berjuang bersamanya. Berkat itu, Jingjing akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk memberikan hadiah kostum untuk Yutu di game. Tapi yang tak disangkanya, Yutu malah tak senang dan memintanya untuk tidak lagi memberinya hadiah. Saat manajernya memberitahu bahwa besok dia dan suaminya tidak bisa menemani Jingjing latihan karena ada acara pertemuan orang tua di sekolah anak mereka. Jingjing mendadak punya ide meminta Yutu untuk menjadi pelatih gamenya. Tapi tentu saja dia tak mengatakan siapa dirinya dan alasan yang sebenarnya. Dengan bantuan asistennya, dia membuat poster palsu yang menyatakan bahwa departemen di kantornya mengadakan pertandingan game Honor of Kings. Memenangkan pertandingan ini sangat penting bagi pekerjaannya. Dia tidak boleh membiarkan rekan-rekan kerjanya tahu kalau dia tidak pandai main game. Makanya dia butuh bantuan Yutu. Namun Yutu menolak, dia sekarang sedang cuti, makanya dia bisa main game setiap saat. Tapi sebentar lagi cutinya akan segera berakhir, jadi dia tidak bisa bebas main setiap saat. Tapi Jingjing pantang menyerah dan terus membujuknya untuk mengajarinya selama dia masih punya banyak waktu untuk main. Jingjing berjanji akan mencari orang lain jika Yutu mulai sibuk lagi nantinya. Dia bahkan mengirim emoji melas, hingga akhirnya Yutu luluh juga dan bersedia mengajarinya. Mereka pun main lagi dengan Yutu membimbing Jingjing tentang apa-apa saja yang perlu dia lakukan. Dan berkat bimbingan Yutu, Jingjing berhasil mengalahkan lebih banyak musuh dan kemampuannya semakin meningkat. Tapi kemudian dia menyadari
bahwa dia berhasil berkat bantuan Yutu yang baik hati memberikan triple kill padanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Semangat ngegamenya Jingjing jadi semakin meningkat karenanya. Setiap hari dia latihan, hingga akhirnya dia sekarang memiliki peringkat di game. Manajernya pun bangga dengan pencapaiannya. Sayangnya, pelatihnya Jingjing itu cuma melatihnya secara online. Seandainya saja ada orang sehebat ini di dunia nyata yang bisa mengajari Jingjing. Ucapan manajer itu langsung memberi Jingjing ide agar Yutu mengajarinya secara langsung di dunia nyata. Maka dia mulai mencari cara untuk bertemu langsung dengan Yutu, tapi tanpa mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Dari PP lah, Jingjing mengetahui Yutu bekerja di Institut Penelitian Antariksa sekaligus menjual produk mesin pembersih udara keluaran institutnya tersebut. Pernah ada teman mereka yang membeli produknya Yutu dan mesinnya bermasalah. Yutu sendiri yang membantu memperbaiki mesin itu. Jingjing langsung punya ide untuk memancing Yutu bertemu dengannya. Saat mereka main, dia berakting terbatuk-batuk, mengklaim bahwa ini karena polusi udara di kota Shanghai yang sangat buruk. Dia sudah membeli pembersih udara yang mereknya Yutu, tapi mesinnya baru dipakai sebentar sudah rusak. Kasihan orang tuanya di rumah juga jadi batuk-batuk sekarang. Aktingnya berhasil meyakinkan teman-temannya Yutu untuk mendesak Yutu membantu memperbaiki mesinnya Jingjing. Yutu awalnya menolak, tapi teman-temannya terus mendesak. Hingga akhirnya Yutu setuju juga. Itu pun karena dia pikir Jingjing tinggal bersama orang tuanya, jadi mereka tidak akan berduaan. Jingjing langsung semangat 45, berdandan cantik tapi tidak terlalu menor untuk menyambut kedatangan Yutu. Lalu berniat merusak mesin pembersih udaranya dengan sengaja. Dia menyuruh asistennya untuk turun menjemput Yutu, dan tentu saja si asisten langsung terpesona menatap ketampanan Yutu. Jingjing sendiri sudah menunggu di lobi. Waktu terasa berjalan dengan lambat saat Jingjing berbalik. Mereka pun saling bertatap muka selama beberapa saat lamanya, sebelum kemudian mereka berbasa-basi selayaknya teman lama yang baru bertemu kembali. Tapi Yutu dengan cepat fokus ke tujuan utama kedatangannya, memeriksa mesin pembersih udaranya. Tapi, Jingjing malah mengajaknya jalan-jalan di luar dan jujur mengaku bahwa dia berbohong tentang mesin rusak itu. Dia tidak jadi merusaknya. Yutu setuju saja, tapi dia khawatir kalau Jingjing bakalan kedinginan, soalnya Jingjing pakai rok mini. Maka, Jingjing pun cepat-cepat ganti celana panjang, dan mereka pun jalan-jalan dengan Jingjing menutup wajahnya dengan masker. Niatnya biar orang-orang tidak memperhatikannya, tapi tetap saja orang-orang memperhatikan mereka. Atau lebih tepatnya melirik Yutu, terpesona menatap ketampanan Yutu. Jingjing jadi takut dirinya ketahuan dan dipotret paparazi. Maka dia pun memberikan masker untuk menutupi wajah tampan Yutu. Atau karena cemburu dan tidak ingin cewek-cewek lain menatap wajah tampan Yutu. Yutu penasaran kenapa Jingjing bisa ada dalam daftar QQ Messenger-nya, sehingga dia salah pencet mengundang Jingjing ke dalam game. Jingjing yang tidak mau mengakui bahwa dia sendiri yang duluan minta airfriend Yutu, buru-buru mengalihkan topik ke pembersih udara itu dan menyuruh Yutu untuk mengecek akun Weibo-nya. Ternyata Jingjing memposting pembersih udara itu dan postingan itu bisa dibilang iklan gratisan. Seketika itu pula banyak orang berbondong-bondong membeli pembersih udara itu. Dan sekarang, produk yang awalnya hampir tak diminati orang itu mendadak sold out hanya dalam waktu semalam berkat postingan Jingjing itu. Bahkan, banyak yang tidak kebagian karena persediaan barangnya yang tidak sebanding dengan jumlah permintaan. Yutu pun senang, tapi hanya mengucapkan terima kasih singkat pada Jingjing, soalnya dia mengira Jingjing berbohong tentang pertandingan tim di departemennya itu. Jingjing jujur mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya berbohong. Dia benar-benar akan bertanding, lalu menjelaskan segalanya, dan meminta Yutu untuk melatihnya secara langsung, bukan secara online seperti biasanya. Hanya Yutu satu-satunya orang yang dia percayai. Soalnya mereka kan teman sekolah dulu. Yutu pun setuju. Senang, Jingjing langsung memutuskan menyudahi acara jalan-jalan ini dan mengajak Yutu balik ke rumahnya untuk mulai latihan malam ini juga. Karena hari sudah larut malam, jadi Yutu hanya memberi ajaran teori dasar tentang game itu dan setuju untuk datang ke rumah Jingjing besok, mengingat status selebritisnya Jingjing yang membuatnya tidak bisa bebas keluar rumah. Saat Yutu pulang, Zai Liang teman serumahnya langsung penasaran dengan Mianhua, yaitu nama samaran Jingjing dalam game, dan bertanya-tanya apakah dia cantik. Yutu asal jawab saja bahwa dia bisa dilihat di mana-mana. Maksudnya posternya ada di mana-mana, bisa dilihat di jalan-jalan, tapi karena jawabannya terlalu ambigu, kesannya dia mengejek tampang Jingjing terlihat biasa-biasa saja. Dia benar-benar serius untuk menjadi gurunya Jingjing. Bahkan, dia menonton pertandingan game profesional untuk dipelajari. Walaupun kemampuan gamenya memang hebat, tapi dia bukan pemain profesional, jadi dia perlu mempelajarinya terlebih dahulu.
Zeliang juga penasaran, apakah tadi Mianhua kaget melihat tampang Yutu yang sangat amat tampan rupawan? Tentu saja Yutu masih setampan dulu, tapi Jingjing menolak mengakuinya, mengklaim kalau wajahnya Yutu cuma lumayan. Zeliang tak percaya mendengar komentarnya. Selera cowoknya Mianhua pasti tinggi banget sampai-sampai Yutu dibilang cuma lumayan. Baru kali ini ada cewek yang meremehkan tampangnya Yutu. Keesokan harinya, Jingjing mengirim pesan kepada Yutu, meminta Yutu untuk membawakannya sarapan. Dan Yutu benar-benar menurutinya. Tapi karena dia tidak tahu Jingjing ingin makan apa, jadi dia membawakan makanan terlalu banyak. Dia juga sopan banget. Dia hanya mau masuk saat Jingjing mempersilahkannya, dan dengan sabar menunggu instruksi Jingjing tentang cara melepas sepatunya. Yang tak disangkanya, Jingjing ingin dia melatihnya sepanjang hari dan malam. Yutu iyain saja, asalkan tangannya Jingjing sendiri tidak pegal main game sepanjang hari dan malam. Usai Jingjing memakan sarapan, Yutu memulai pelatihannya dengan terlebih dahulu mengajak Jingjing menonton dan mempelajari pertandingan game profesional. Dari situ, Jingjing baru menyadari bahwa karakter support yang katanya Aguo lebih gampang itu tidak sepenuhnya benar, karena ada kalanya pada saat tertentu, karakter support justru menjadi komandan tim. Karena belakangan ini, peringkat Jingjing dalam game semakin bagus, Yutu menyuruh Jingjing untuk mencoba bermain dengan menggunakan akunnya Yutu yang peringkatnya lebih tinggi dari Jingjing. Jingjing percaya diri awalnya, tapi pada akhirnya malah terus-menerus kalah. Ia menunjukkan kalau level kemampuan Jingjing masih jauh di bawah standar untuk menghadapi para pemain profesional yang tingkatannya lebih tinggi daripada Yutu. Jika Jingjing ingin menang dalam pertandingan itu, maka dia harus bisa mencapai level paling tinggi dengan kemampuannya sendiri. Jingjing optimis kalau dia pasti bisa melakukan itu. Maka mereka pun mulai bertanding 1 lawan 1, mencoba berbagai macam karakter dalam game itu dan mempelajarinya satu persatu. Biarpun terus-menerus kalah, tapi Jingjing tak patah semangat dan terus berusaha. Bahkan saking seriusnya, dia sampai tidak konsen dengan makan malamnya. Tapi bahkan setelah seharian bermain, Yutu belum bisa memutuskan karakter mana yang paling cocok untuk Jingjing. Selama 2 hari berikutnya, mereka terus bermain. Jingjing kesal kalah terus dan mengeluh kepada Yutu untuk membiarkannya menang. Dan Yutu menurutinya dengan diam saja, membiarkan Jingjing membunuh karakternya. Tapi Jingjing malah jadi kesal, soalnya maksudnya Jingjing bukan menang semacam itu. Yutu tetap mengajarinya dengan sabar dan telaten. Jingjing pun terus bermain dengan penuh semangat dan tekad. Sedikit demi sedikit, pengetahuan Jingjing dalam game itu semakin meningkat. Namun suatu hari saat mereka bermain, Jingjing melihat Yutu ditelepon oleh Xia Qing, yaitu mantannya. Sontak saja itu membuat Jingjing hampir kehilangan fokus pada gamenya. Yutu mereject telepon itu, tapi usai mengajari Jingjing, dia langsung menemui Xia Qing yang ternyata sudah mendengar tentang rencana pengunduran dirinya Yutu dari institusi penelitian antariksa. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka dulu putus karena Yutu lebih fokus mengejar impiannya di bidang antariksa, dan fakta itu membuat Xia Qing merasa kalau Yutu tidak mencintainya. Xia Qing sendiri lebih mapan dan lebih sukses daripada Yutu, walaupun dia akui pekerjaannya sangat melelahkan. Dia juga sudah dengar tentang tawaran sebuah perusahaan besar pada Yutu dan antusias menawarkan bantuannya. Tapi sayangnya, dia harus kecewa dengan cepat saat Yutu mengakui bahwa dia sudah menolak tawaran itu. Melihat poster besar Jingjing yang terpampang di gedung seberang, Xia Qing bertanya-tanya, apakah jika Jingjing melihat mereka sekarang, maka Jingjing akan menertawakan mereka? Dulu, nilai-nilai mereka berdua selalu lebih bagus daripada Jingjing, tapi sekarang Jingjinglah yang lebih sukses dari mereka. Yutu tersenyum mendengarnya, tapi pertemuannya dengan Jingjing membuatnya tahu dan yakin bahwa Jingjing tidak seperti yang Xia Qing pikirkan. Setelah itu, dia kembali ke rumahnya Jingjing untuk melanjutkan latihan. Jingjing asik main sambil ngobrol dengan Zeliang yang memberitahunya bahwa Yutu belakangan ini sering pergi pagi dan pulang malam. Dia jadi curiga kalau Yutu sudah punya cewek. Jingjing cuma geli saja mendengar semua itu tanpa memberitahu kalau Yutu selama beberapa hari ini selalu bersamanya. Saking asiknya ngobrol, Jingjing sampai tidak sadar saat Yutu mendekat dan langsung membeku gugup saat tangan Yutu tiba-tiba meraih ponselnya untuk mematikan mic-nya, dan tak sengaja tangan Yutu menyentuh rambutnya. Cuma tergesek saja, tapi tak pelak itu membuat hatinya berdebar-debar. Mereka hendak bermain lagi saat tiba-tiba bel pintu berbunyi. Awalnya mereka kira asistennya Jingjing, tapi ternyata mantannya Jingjing yang datang. Jelas dia langsung salah paham begitu melihat Yutu. Mungkin mengira Yutu adalah pacar barunya Jingjing dan langsung pergi begitu saja. Jingjing merasa bodoh, malah Yutu yang merasa tak enak. Jingjing bercerita bahwa dia dan mantannya itu sudah putus 2 tahun yang lalu, gara-gara keluarga pria itu tidak menyukai pekerjaannya dan pernah menyuruhnya untuk berhenti dari industri hiburan, tapi Jingjing tidak mau.
Malah dia balas menyuruh pria itu untuk berhenti dari pekerjaannya di dunia bisnis dan bisa diduga pria itu tidak mau. Yutu pun bercerita alasannya putus dengan Xia Qing, yaitu karena dia lebih memilih mengejar karir di bidang antariksa. Jingjing mengaku bahwa dia agak terkejut saat mendengar Yutu belajar keuangan, mengingat betapa cintanya Yutu terhadap dunia antariksa dulu. Karena letak meja mereka dulu berdekatan, Jingjing jadi sering mendengar Yutu membicarakan masalah antariksa. Yutu mengaku bahwa itu karena awalnya orang tuanya tidak setuju dengan cita-citanya, makanya Yutu mengambil jurusan keuangan. Namun pada akhirnya dia tetap bertekad mengejar impiannya dan memutuskan melanjutkan S2 di jurusan antariksa. Dia mengakui waktu itu dia masih muda dan sembrono, dan sekarang dia berencana untuk menyerah akan impiannya tersebut. Yutu reuni bersama teman-teman kuliahnya, tapi ada satu teman rese yang kayaknya suka sama Xia Qing. Dialah yang mengadakan acara reuni ini, jelas dengan harapan bisa bertemu Xia Qing, soalnya dia tidak berani mengajak Xia Qing makan berdua saja. Tapi pada akhirnya dia malah harus kecewa, Xia Qing tidak datang. Orang itu jadi semakin rese saat dia terang-terangan menyindir dan mengejek Yutu yang kabarnya mau banting setir ke dunia keuangan. Pada saat yang bersamaan, kebetulan asistennya Jingjing ada di restoran itu, berniat membelikan makanan untuk Jingjing, tapi malah menyaksikan Yutu diejek teman-temannya. Asisten langsung melaporkan hal itu kepada Jingjing. Tak lama kemudian, pelayan pun datang membawakan wine bermerek super mahal, lebih mahal daripada merek yang dipesan si teman rese itu. Wine itu diberikan untuk Yutu dari Nona Xiao. Pelayan itu mengatakan bahwa wine itu adalah yang pernah diminum oleh Yutu dan Nona Xiao Qing di sini waktu itu. Informasi itu berhasil membuat si teman rese itu bungkam, dan teman-teman Yutu yang lain jadi heboh, mengira Yutu punya banyak uang sehingga bisa mentraktir seorang wanita dengan wine semahal ini. Yutu langsung memahami maksud bantuan dari Jingjing ini, maka dia langsung pamit dengan membawa pergi wine itu. Ogah membiarkan si teman rese meminum wine mahal itu. Yutu membawa wine itu kembali ke Jingjing, namun yang tak disangkanya, Jingjing mengaku bahwa wine itu sebenarnya bukan wine mahal. Dia mengenal bos restoran itu karena pernah syuting di sana. Dan wine itu sebenarnya adalah properti syuting. Mereka memakai botol kosong wine mahal itu, tapi isinya diganti wine murah. Biarpun bukan wine mahal, tapi tetap saja kan sayang dibuang. Jadi mereka memutuskan untuk meminumnya saja. Jingjing langsung sibuk mondar-mandir menata ruang tamu, jadi tempat romantis untuk menikmati wine itu bersama-sama. Yutu masih sedih, teringat ucapan teman reseknya tadi. Memperhatikan ekspresinya itu, Jingjing pun langsung berkata dengan riang menceritakan tentang permainan gamenya seharian ini, dan keceriaannya lama-kelamaan mulai menular ke Yutu, sehingga Yutu pun mulai bisa tersenyum kembali. Bahkan Yutu tampak mulai terpesona pada Jingjing. Saat Yutu hendak pulang, Zeliang mengirim chat berulang kali dengan heboh menuntut siapa Nona Xiao itu. Yutu cuma bilang kalau Nona Xiao itu teman lamanya dan mereka barusan bertemu. Sekarang jadi tukang antar sarapan rutin setiap pagi untuk Jingjing. Dia bahkan mulai paham untuk membelikan makanan rendah kalori untuk Jingjing, karena Jingjing harus selalu menjaga bentuk tubuhnya yang tetap ideal. Sebagai balasannya, Jingjing membuatkan kopi untuknya. Dia juga menambahkan gambar kelinci di atas kopinya. Tapi gambar kelincinya nggak jelas banget. Jingjing ngotot kalau itu gambar kelinci dan menuduh Yutu tidak punya selera seni. Makanya Yutu tidak bisa melihat gambar kelincinya. Kemudian mereka membahas tentang permainan Jingjing, menentukan hero-hero mana saja yang paling cocok untuk Jingjing, dan strategi perang terbaik yang paling sesuai untuknya. Yutu juga tak ragu mengkritik dan mengejek segala kekurangan Jingjing dalam permainannya. Dia nyerocos panjang lebar, memberi berbagai saran strategi perang, tapi Jingjing agak susah nyambung. Terpaksalah Yutu harus pakai kertas dan pena untuk menjelaskan maksudnya. Seharian mereka membahas tentang itu dan baru selesai saat petang. Karena besoknya Jingjing ada jadwal manggung, jadi mereka cuti ngegame sehari. Sambil menunggu gilirannya tampil di atas panggung, Jingjing memutuskan untuk nonton siaran langsung pertandingan gamenya, menyatakan kalau dia hanya akan nonton tanpa ikutan ngegame. Tapi ujung-ujungnya dia malah jadi terlalu antusias dan ingin main juga. Dia mengirim pesan mengajak Yutu untuk ikut, tapi sayangnya Yutu sedang tidak bisa karena sedang makan malam bersama seniornya yang sedang berusaha membujuk Yutu untuk bekerja bersamanya di bidang keuangan. Si senior penasaran apakah Yutu sungguh masih lajang. Aneh saja pria setampan dia masih lajang. Tepat saat itu juga, Jingjing mengirim pesan lagi dengan imutnya berkata kalau dia akan menunggu Yutu sampai selesai. Dan pesan itu langsung membuatnya tersenyum. Tapi dia berkata pada seniornya bahwa dia memang masih lajang. Yutu akhirnya bisa online setelah makan malamnya usai. Kali ini mereka bertanding dengan beberapa pemain asing.
Tapi salah satu pria lawan mereka tiba-tiba sinis dan berkata pada Yutu, "Kenapa aku merasa keahlian pacarmu lebih buruk daripada pacarku?" Jingjing tidak terima dan refleks membalas, "Kemampuanmu juga tidak lebih hebat daripada pacarku." Yutu pun jadi kaget mendengar dirinya disebut pacar. Tapi Jingjing dengan cepat mengirim chat pribadi padanya, meyakinkannya untuk tidak menganggap serius ucapannya tadi. Dia cuma tidak mau kalah dalam adu mulut. Bahkan, saat pacarnya si lawan menyemangati pacarnya, Jingjing juga tak mau kalah dan sengaja menyerukan penyemangat pada pacarnya juga, yaitu Yutu. Pemain lain mengeluh karena mengira hanya dirinya yang jomblo di antara mereka. Mana hari ini hari jomblo lagi, dia bahkan hampir menyerah bermain. Jingjing dengan cepat membujuknya dan mengingatkan bahwa hari jomblo itu baru besok. Sampai akhirnya si pemain mau juga main lagi. Berkat kehebatan Yutu, mereka pun menang dengan cepat. Kemudian Yutu mengirim pesan kepada Jingjing, "Kenapa kau begitu iseng?" Dia tidak bermaksud marah sih, tapi kalimatnya itu terkesan seperti marah. Yutu menyesalinya seketika dan buru-buru menghapusnya. Tapi Jingjing sebenarnya sudah membaca pesan tersebut. Saat tiba giliran Jingjing tampil menyanyi di panggung, Yutu juga menonton siaran langsung itu dan tampak terpesona pada Jingjing. Keesokan harinya, saat Yutu mengajari Jingjing lagi, Jingjing kurang bisa fokus gara-gara chat yang dihapus kemarin. Dia masih penasaran dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri kenapa Yutu kemarin menghapus chat itu. Dia benar-benar tidak fokus. Yutu melihat itu dengan jelas dan langsung mengkritiknya. Tapi Yutu tidak bisa mengajar terlalu lama hari ini karena dia ada pertemuan makan malam bersama teman-temannya lagi. Tapi dia menyuruh Jingjing untuk terus berlatih sendiri. Tentu saja, Jingjing langsung mengeluh iri karena Yutu bisa bebas keluar dan ngumpul bersama teman-temannya. Yutu langsung menjawab, "Memangnya kalau aku membawamu, kau berani ikut?" Sepertinya dia berpikir untuk mengajak Jingjing. Baru sadar sedetik kemudian, Yutu sontak terdiam canggung. Ya mau gimana, kali ini dia tidak bisa menghapus kalimat yang sudah terlanjur diucapkannya, seperti bagaimana dia menghapus chat semalam. Jingjing pun sama canggungnya, maka dia cuma menanggapinya dengan mengucapkan sampai jumpa. Semua temannya sudah berkumpul saat Yutu datang. Kali ini dia berkumpul dengan teman-teman peneliti antariksanya. Tapi topik bahasan mereka langsung mengarah ke Yutu yang berencana meninggalkan mereka dan terjun ke dunia keuangan dan investasi. Guanzai atasan mereka juga sepertinya akan bernasib sama. Kabarnya dia dan istrinya akan bercerai. Ini gara-gara sekarang Guanzai jadi lebih sibuk semenjak Yutu cuti, lebih jarang pulang, dan istrinya jadi marah. Pertemuan ini malah membuat Yutu jadi semakin frustasi dengan hidupnya, hingga dia memutuskan untuk menolak ajakan karaokean teman-temannya, malah mengajak Jingjing keluar untuk nonton bioskop bersamanya. Dalam perjalanan, Yutu mencoba memilih beberapa film, tapi Jingjing tak menyetujui semua pilihannya karena berbagai alasan. Yang film pertama karena dibintangi oleh seorang aktris yang pernah berseteru dengan Jingjing. Sedangkan film kedua karena dibintangi oleh aktor mantan pacar sahabatnya yang baru saja putus sama sahabatnya. Jingjing tidak mau mengkhianati sahabatnya. Maka Yutu pun menyerahkan HP-nya ke Jingjing biar Jingjing bisa pilih sendiri mau film yang mana. Jingjing memilih sebuah film kartun. Saat Yutu harus memasukkan sidik jarinya ke HP-nya, tak sengaja jari-jari mereka bersentuhan. Hanya sentuhan ringan, tapi hal itu membuat hati mereka sama-sama berdebar. Tapi setibanya di mall, Yutu menyadari orang di belakang mereka mengikuti mereka dan mengenali Jingjing. Maka Yutu diam-diam menyuruh Jingjing untuk berpisah arah dan bertemu lagi dalam bioskop. Saat Jingjing menunggu, Yutu mengirim chat, menyuruhnya untuk mengambil kedua tiket mereka dan meninggalkan tiket untuknya dalam majalah. Jingjing sampai heran dengan situasi ini, rasanya seperti sedang berakting dalam film mata-mata. Awalnya dia sempat khawatir kalau tiket itu dipungut orang lain, tapi sedetik kemudian Yutu mendadak muncul dengan membawa tiketnya dan minta izin duduk di sebelahnya, seolah mereka orang asing. Yang tak disangkanya, cerita film kartun ini malah sama dengan kisah hidup Yutu yang impiannya harus kandas karena realita kehidupan. Tapi tentu saja dalam film itu, si tokoh utama lebih beruntung karena pada akhirnya berhasil meraih impiannya dan happy ending. Jingjing jadi merasa tak enak sama Yutu. Usai nonton, Jingjing mencoba menanyakan apa alasan Yutu mengundurkan diri dari dunia antariksa. Apa karena orang tuanya masih tak menyetujuinya? Tapi, bukankah pamannya Yutu juga ada yang jadi insinyur antariksa? Jingjing baru sadar kalau dia keceplosan bahwa dia tahu banyak tentang Yutu. Dia pun jadi canggung. Dia langsung beralasan bahwa dia mengetahuinya dari Pei-Pei. Pei-Pei kan tukang gosip terbaik di kelas mereka. Yutu menyangkal, orang tuanya justru mendukungnya sejak dia mengambil S2. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu, dia baru mengetahui bahwa ibunya sakit.
Mereka datang ke Shanghai untuk memeriksa penyakit ibu tanpa memberitahunya. Yutu baru mengetahuinya dari bibinya. Dia bahkan mendapati mereka tinggal di sebuah hotel yang sangat murah dan kecil demi menghemat biaya. Mereka bahkan hanya sanggup bertahan hidup dengan hanya biskuit dan mie instan. Mereka tak ingin jadi beban baginya karena mereka menyadari kalau pekerjaan putra mereka ini tidak bisa memberinya banyak uang. Untungnya kondisi ibunya sekarang memang sudah lebih baik. Tetapi tetap saja Yutu menyadari bahwa dia tidak mampu memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Dia tidak mampu memberikan pengobatan yang terbaik untuk mereka. Pekerjaannya ini juga membuatnya jarang ada waktu untuk bertemu mereka, apalagi menjaga dan merawat mereka. Karena itulah malam itu, dia terduduk di lorong depan pintu kamar hotel murah yang ditinggali orang tuanya. Yutu dengan sangat terpaksa memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia antariksa yang sangat dicintainya, dan beralih ke dunia perbankan dan investasi yang pernah ditinggalkannya demi memberi kehidupan yang lebih layak untuk kedua orang tuanya. Dulu, dia sangat arogan dan merasa diri sendiri paling pintar. Tapi sekarang saat dia berusia 30 tahun, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki pencapaian apapun. Prihatin memikirkan semua pengakuan Yutu itu, malam itu, Jingjing pun mengirimkan pesan penyemangat untuk Yutu. Aku tiba-tiba teringat sebuah perkataan yang sangat cocok untukmu. Namun, kau adalah kelinci giok yang sudah pernah melihat bintang terbanyak. Maksudnya, biarpun sekarang, Yutu akan meninggalkan karir yang sebelumnya untuk mulai dari awal di bidang lain, tapi bukan berarti usahanya di bidang yang sebelumnya sia-sia. Setidaknya, dia pernah memperjuangkan impiannya, terlepas apapun hasil akhirnya nanti. Daripada menyerah duluan sebelum berusaha. Jadi tidak seharusnya Yutu berkata bahwa dia tidak memiliki pencapaian apapun. Bersemangatlah, kata Jingjing. Keesokan harinya, setelah tanding game di mana Jingjing kalah, mereka lanjut nonton pertandingan game profesional, tapi tiba-tiba saja alatnya Jingjing rusak, maka Yutu pun membantu memperbaikinya. Tapi tiba-tiba manajer menelpon, mengabarkan bahwa mereka akan bertemu dengan sutradara Lee hari ini, juga untuk membahas castingnya Jingjing dalam film terbarunya. Dan sekarang manajer sudah ada di bawah dengan membawa penata rias dan penata gaya. Jingjing pun jadi panik mendengarnya, manajer mau datang dadakan dengan membawa penata rias dan penata gaya sekarang juga. Takut mereka melihat Yutu dan salah paham akan hubungan mereka, Yutu memberi solusi, bilang saja kalau dia tukang reparasi mesin. Bukankah terlalu tampan? Oh benar juga, kata Yutu narsis. Kalau begitu, Yutu menyarankannya untuk menutup pintu kamar saja. Itu ide yang bagus. Jingjing pun mengarahkan para penata rias dan penata gaya untuk bekerja di balkon alih-alih di kamar. Manajer sebenarnya penasaran ingin melihat Yutu yang katanya sangat amat tampan itu. Tapi Jingjing melarangnya melihat Yutu sekarang. Tak lama kemudian, saat Yutu masih sibuk berkutat dengan mesinnya, dia mendengar suara Jingjing dan semua orang keluar rumah. Jadilah Yutu sendirian menjaga rumah Jingjing. Si artis pria dan manajernya sudah tiba duluan saat Jingjing dan manajernya tiba. Suasananya tampak akrab dan bersahabat, tapi tampak jelas kedua manajer tak saling menyukai dan diam-diam melirik sini satu sama lain. Tak lama kemudian, Yutu ditelepon Jingjing yang mengabarkan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan perannya. Sutradara bahkan mengatakan kalau dia terlalu kurus. Jingjing senang banget. Dia kan jadi harus menaikkan berat badan dan bebas makan apa saja. Kemudian, dia menyuruh Yutu keluar untuk numpang makan di rumah orang lain. Yang dia maksud rumah manajernya. Soalnya hari ini ulang tahun Ah Guo. Padahal manajer dan Ah Guo ingin merayakan ulang tahun berdua saja. Tapi pada akhirnya, manajer tak mampu menolak Jingjing. Soalnya, Jingjing bawa hadiah mahal. Dan sama seperti asistennya Jingjing, dia juga langsung melongo saat akhirnya bertemu dengan Yutu yang tampan rupawan. Dan tiba-tiba, manajer langsung mau merekrut Yutu untuk jadi artisnya juga. Yutu dengan sopan menolak, soalnya dia tidak punya bakat. Tapi manajer ngotot meminta Yutu untuk memikirkannya kembali. Masalah bakat, wajah tampannya itu saja sudah termasuk bakat. Dia kan juga pintar, cepat tanggap, dan cepat paham. Tidak masalah dengan usia, dia belum terlalu terlambat untuk debut kok. Industri hiburan masih kekurangan orang-orang seumuran dia. Jingjing pun geli mendengarnya, dia buru-buru menghentikan omongan manajernya itu. Mumpung banyak orang berkumpul, sekalian saja mereka memanggil semua orang di kantor biar tambah rame. Dan tentu saja semua orang langsung penasaran sama Yutu. Suasana sangat hangat dan akrab. Jingjing dengan riang bercerita kalau dia dan Yutu bukan hanya satu SMA, tapi juga satu SMP. Hanya saja waktu SMP, mereka beda kelas cukup jauh. Nilainya Jingjing sangat bagus waktu SMP, tapi waktu SMA malah kalah sama Yutu. Manajer bercerita bahwa dalam pertemuan tadi, manajer si artis cowok dengan sengaja menyinggung kemampuan ngegamenya Jingjing, bahkan menantangnya bermain.
Padahal si artis cowok sendiri tidak ada masalah sama Jingjing. Malah dia menghormati Jingjing karena Jingjing seniornya. Kelakuan manajernya itu jelas bisa menjatuhkan reputasi si cowok. Untungnya kemampuan gamenya Jingjing sudah banyak peningkatan sekarang. Jadi dia bisa santai saja menerima tantangan si manajer itu, lalu mengalahkan peringkat si manajer dan menjadi MVP dengan mudah. Yutu bangga mendengarnya. Guo jadi cemburu. Bagaimanapun dialah guru pertamanya Jingjing sebelum bertemu dengan Yutu. Tiba-tiba dia menantang Yutu untuk bertanding dengannya sekarang juga. Tantangan pun diterima dan Yutu dengan mudahnya membunuh Guo berulang kali. Tak peduli berapa kali Guo ganti-ganti hero, dia tetap kalah telak. Jelas itu bukan karena salah pilih hero, tapi memang kemampuan Guo kalah jauh dari Yutu. Tapi Guo dengan penuh harga diri menolak mengakui itu dan beralasan kalau dia tidak bisa konsen gara-gara tadi siang belum makan. Dia baru mengakui dan memuji segala kehebatan Yutu saat mereka ngobrol berdua saja setelah makan. Guo jadi penasaran apa sebenarnya pekerjaan Yutu. Yutu dengan canggung berkata bahwa mulai bulan depan dia akan masuk ke bidang bank investasi. Jingjing prihatin mendengar hal itu dari kamar sebelah. Maka saat Yutu merenung sendirian di balkon, Jingjing pun mendekatinya dan bertanya-tanya apakah Yutu sungguh-sungguh dengan keputusannya. Yutu mengiyakannya, tapi juga terdengar sedikit keraguan di dalamnya. Berusaha menghiburnya, Jingjing mengaku bahwa dulu waktu SMA dia sangat kagum pada Yutu. Nilai matematika dan fisika Yutu selalu terbaik. Waktu itu Jingjing selalu berpikir bahwa Yutu kelak pasti akan jadi ilmuwan yang hebat, dan Jingjing akan merasa bangga juga. Dia buru-buru menambahkan biar Yutu tidak salah paham. Maksudnya bangga sebagai teman sekolahnya Yutu. Mungkin harus membuatmu kecewa. Tidak, bank investasi juga bagus. Kurasa apapun yang kau lakukan pasti akan sangat hebat, jawab Jingjing. Seseorang pernah berkata kalau aku sangat egois. Aku jelas-jelas memiliki kemampuan untuk membuat kehidupan keluargaku menjadi lebih baik. Namun, aku malah membuat keluargaku mengorbankan diri demi meraih impianku sendiri. Kalau begitu, seharusnya kau bilang pada orang itu, maaf, aku hanya memiliki kemampuan itu. Yutu bisa melakukan banyak hal dengan baik. Menurut standar orang banyak, Yutu sudah termasuk hebat. Jadi, jika ada orang yang mengatakannya egois, jelas itu menunjukkan kalau orang itu sangat iri pada kehebatan Yutu. Yutu pun tersenyum mendengar logikanya Jingjing. Sungguh tak disangka akan ada hari mereka bisa ngobrol seperti ini. Jingjing bertanya-tanya apakah itu artinya sekarang mereka berteman, dan apakah Yutu bersedia mengajarinya sampai pertandingan. Yutu pun mengiyakan semuanya. Jingjing pun jadi senang. Demi film barunya, Jingjing sekarang punya misi baru, yaitu menaikkan berat badan. Rencananya, dia hanya akan menaikkan berat badannya 2,5 kg saja dalam waktu sebulan. Tapi ternyata, rencana itu malah tercapai hanya dalam waktu seminggu, dan tentu saja dia langsung diomeli sama manajernya. Yutu mengomentari dan mengkritik perkembangan permainan game Jingjing. Tapi Jingjing tidak bisa fokus gara-gara memikirkan berat badannya terus. Dia jadi galau karena sudah berencana mau makan bersama Yutu di luar. Tapi sekarang dia takut berat badannya akan bertambah lagi. Sudah lama dia tidak makan yang enak-enak di luar. Tapi seorang selebritis wanita sepertinya tidak boleh gemuk. Jingjing pun merana. Akhirnya dia memutuskan jika dia berhasil mencapai level S sebelum jam 5.30 sore, maka mereka tetap lanjut makan di luar. Tapi mulai besok tidak boleh begini lagi. Dia pikir mencapai level S itu pasti sulit. Dengan begitu dia punya alasan untuk membatalkan acara makan di luar. Tapi yang tak disangkanya, dia malah berhasil mencapai level S itu dengan begitu cepat, sampai dia melongok saking tak percayanya. Yutu geli melihat reaksinya, jadilah mereka tetap pergi makan di restoran. Restorannya cukup terkenal, jadi banyak orang yang harus antri. Tapi berhubung asistennya Jingjing sudah booking private room, jadi mereka tidak perlu ikut antri, Jingjing masuk duluan. Tapi saat Yutu hendak menyusul, dia malah melihat profesornya dan istrinya ada di antara antrian. Maka dia langsung membujuk Jingjing untuk mengalah dan memberikan private room ini pada mereka saja. Dia janji akan mentraktir Jingjing makan enak di tempat lain. Jingjing pun setuju saja. Tapi dia mengusulkan agar mereka makan bersama profesornya Yutu saja di sini. Mereka berempat akhirnya makan bersama, tapi ternyata hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Profesor Zhang dan istrinya. Yutu dan Jingjing jadi tak enak karena jadi pengganggu mereka. Tapi percakapan dengan cepat beralih ke pekerjaannya Yutu. Profesor Zhang sangat berharap Yutu akan kembali ke pekerjaannya. Apalagi Profesor Zhang juga sudah berusaha membantu proyeknya Yutu yang mengalami kendala. Tapi keputusan Yutu sudah bulat. Dia akan tetap mengundurkan diri dan dengan jujur mengaku bahwa alasannya adalah demi uang.
Profesor Zhang begitu kecewa mendengarnya dan langsung mengomelinya panjang lebar. Yutu diam saja dengan penuh rasa bersalah. Jingjing yang tidak terima dan langsung angkat bicara membela Yutu, memberitahu Profesor Zhang bahwa Yutu sudah pernah menolak pekerjaan bergaji tinggi. Yutu memang ilmuwan berbakat, tapi menggunakan cita-cita dan keyakinannya untuk meminta Yutu mengorbankan segalanya itu sama saja seperti mengekangnya. Kaget mendengar hal itu, tiba-tiba Yutu membentak Jingjing. Mereka jadi bertengkar gara-gara itu. Yutu tidak setuju dengan sikap Jingjing karena bagaimanapun Jingjing adalah salah satu orang yang menerima dividen besar dalam masyarakat. Jadi tidak seharusnya Jingjing berkata seperti itu. Seharusnya dia lebih menghormati profesornya. Jingjing pun tersinggung mendengarnya. Jadi apakah itu maksudnya dia tidak boleh berkata begitu hanya karena dia artis yang bayarannya besar? Terus jika dia bukan artis yang bayarannya besar, dia boleh berkata begitu? Dia mengatakan semua itu demi membela Yutu. Aku, lebih dari siapapun, berharap kau bisa terus menjadi insinyur antariksa, kata Jingjing. Yutu terkejut mendengarnya. Kenapa? Tanya Yutu. Baru sadar, Jingjing cuma diam, tak tahu bagaimana harus menjawabnya, dan langsung melarikan diri meninggalkan Yutu. Dia tidak tahu ada orang yang diam-diam memotret mereka. Untungnya Yutu mengetahuinya dan dengan sopan meminta orang itu untuk menghapus fotonya. Yutu menyesali ucapannya tadi dan mengirim permintaan maaf ke Jingjing. Tapi Jingjing tak membalasnya. Istri Profesor Zhang mengiriminya pesan tak lama kemudian. Dia minta maaf atas kata-kata suaminya dan meminta Yutu untuk tidak menyalahkan Jingjing. Karena bagaimanapun, ucapan Jingjing sebenarnya ada benarnya juga. Yutu jadi semakin galau, tak tahu harus bicara apa pada Jingjing. Tapi dia juga tidak sempat memikirkannya lebih jauh karena malam itu juga dia tiba-tiba mendapat panggilan tugas darurat yang mengharuskannya untuk mengakhiri cutinya dan pergi ke pusat kontrol satelit karena ada masalah dengan satelit luar angkasa mereka. Yutu langsung terbang ke Xi'an malam itu juga. Dia dan Guanzai orang pertama dari institusi mereka yang tiba di pusat kontrol satelit dan langsung sibuk menganalisis masalah satelit itu selama 2 jam. Setelah itu mereka beristirahat di hotel. Sedangkan Yutu masih sibuk memikirkan masalah satelit itu dan menganalisanya. Begitu dia menemukan sebuah kemungkinan bahwa masalah satelit itu berhubungan dengan angin surya, dia langsung membangunkan Guanzai dan mereka pun kembali ke pusat kontrol satelit dan terus rapat selama 4 jam kemudian. Sama sekali tidak ada waktu istirahat untuk para ilmuwan itu. Dugaan Yutu terbukti 2 jam kemudian. Dan selama beberapa jam berikutnya, mereka terus berusaha melakukan berbagai upaya penyelamatan satelit itu. Walaupun begitu, masalah tak kunjung usai. Para ilmuwan itu sepertinya harus terus bergadang lagi. Manajer Ling memperhatikan Jingjing tampak aneh beberapa hari ini. Asisten Zhu memberitahu manajer Ling bahwa Jingjing dan Yutu sepertinya sedang bertengkar. Dia bahkan mengira kalau absennya Yutu selama beberapa hari ini adalah karena masalah itu. Maka manajer Ling pun berusaha menghibur Jingjing dengan memberitahunya bahwa castingnya Jingjing dalam film baru sutradara Lee sudah diumumkan. Dan berkat itu, bayaran Jingjing untuk drama barunya juga meningkat pesat. Tapi Jingjing nampak tidak senang, apalagi saat dia teringat ucapan Yutu waktu itu. Apa aku begitu bernilai? Tanya Jingjing. Manajer yang tidak mengerti maksudnya, dia berkata dan meyakinkan Jingjing bahwa dia sangat berharga. Semua stasiun TV berlomba-lomba untuk mendapatkan Jingjing. Berbagai perusahaan menginginkan Jingjing untuk menjadi model iklan mereka. Jadi tentu saja Jingjing sangat berharga. Bukan itu maksud Jingjing, tapi dia juga tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian bertanya, apakah dia terlalu manja dengan menanyakan ini? Manajer Ling menyangkal masalah ini bukan masalah manja atau tidak. Hanya saja pasarnya memang seperti ini. Kalau dia tidak mengambilnya, maka orang lain yang akan mengambilnya. Bahkan walaupun dia menolak bayaran film ini, pihak perusahaan produksi film akan tetap menjual film ini dengan harga segitu, dan sisanya akan masuk ke kantong para investor. Jadi pertanyaan Jingjing ini sama sekali tak penting. Memangnya, kalau ada perusahaan yang menawari Jingjing bermain film dengan bayaran puluhan juta, apa Jingjing akan menolak dan mengatakan dia cuma ingin beberapa juta saja? Jelas tidak. Kalau begitu, Jingjing tidak perlu memikirkan masalah tidak penting semacam ini lagi. Lebih baik lakukan saja pekerjaannya dengan baik. Kenapa pula dia murung seperti ini, bahkan menanyakan pertanyaan itu? Ngomong-ngomong, di mana Yutu? Tanya manajernya. Jingjing menolak menjawab dan langsung pura-pura sibuk main game. Tapi, begitu manajer Ling pergi, Jingjing langsung membuka chatnya, membaca pesan terakhirnya Yutu yang pamit pergi dinas selama beberapa hari dan tidak pasti kapan akan kembali. Setelah berjuang dan lembur selama beberapa hari, para ilmuwan antariksa itu akhirnya berhasil mengirim sinyal ke satelit tersebut dan satelit itu membalasnya. Masalah satelit itu akhirnya teratasi dengan baik dan satelit itu pun kembali berfungsi dengan normal.
Semua orang sontak bertepuk tangan meriah saking senangnya. Para atasan pun langsung memuji-muji kehebatan para ilmuwan muda yang mereka miliki. Tapi itu malah membuat Yutu jadi semakin galau, memikirkan dirinya yang berencana meninggalkan semua ini, dunia luar angkasa yang selalu dicintainya. Yutu dan Guanzai akhirnya bisa kembali ke hotel sambil saling melempar pujian pada satu sama lain. Dari percakapan mereka, satelit itu ternyata merupakan satelit pertama yang ikut dirancang oleh Yutu. Proyek satelit itu juga yang membuat Yutu dan Guanzai bekerja sama untuk pertama kalinya. Waktu pertama kali Guanzai melihat Yutu, dia sinis berpikir kalau Yutu cuma cakep doang. Tapi yang tak disangkanya, Yutu ternyata lebih pintar daripada dugaannya. Guanzai sudah dengar tentang Yutu dari Profesor Zhang yang berusaha memintanya untuk membujuk Yutu. Tapi berbeda dengan Profesor Zhang, Guanzai tidak pernah meminta Yutu untuk tetap tinggal karena dia selalu percaya dan yakin bahwa Yutu tidak akan pergi. Tapi Guanzai penasaran, masalah kali ini perlu waktu 5 hari untuk memperbaikinya. Tapi kadang ada yang bisa sampai berbulan-bulan. Jika misalnya masalah ini butuh waktu berbulan-bulan, apakah bank investasi akan bersedia menunggu Yutu selama itu? Ataukah Yutu tidak akan mempedulikan apapun dan langsung pergi begitu saja? Yutu cuma diam, benar-benar tak tahu harus menjawab apa. Menyadari hal itu, Guanzai pun tak mendesaknya lebih jauh dan beralih topik, berkata bahwa istrinya sebentar lagi akan bangun. Ngomong-ngomong tentang istrinya, Yutu penasaran dengan hubungan mereka. Menurut pengakuan Guanzai, dia dan istrinya ternyata baik-baik saja, tidak seperti yang digosipkan. Malah istrinya itu ingin memperkenalkan seorang adik kelasnya yang cantik pada Yutu, dan terus bertanya-tanya apakah Yutu sudah punya pacar. Yutu menolak dengan sopan, tapi dia mengaku bahwa selama liburan kali ini dia bertemu dengan wanita, tebak Guanzai. Benar, dia cukup cerdas, sedikit nakal, dan sangat patuh. Renung Yutu dengan seulas senyum tipis tersungging di bibirnya mengingat kebersamaannya dengan Jingjing selama beberapa waktu kemarin. Boleh juga, baru mengenalnya saat liburan? Tanya Guanzai. Bukan, dia teman sekelas waktu SMA. Teman SMA, kenapa baru pacaran sekarang? Dulu aku tidak pandai menilai orang, ujar Yutu. Dia buru-buru menambahkan, kami tidak pacaran. Hah? Jangan-jangan dia tidak menyukaimu, kata Guanzai. Setibanya di hotel, mereka malah mendapati pintu hotel itu sudah dikunci dan tidak tampak ada satpam atau petugas yang berjaga. Terpaksa akhirnya mereka harus menunggu di luar. Sementara Guanzai menyandarkan dirinya di tiang, Yutu termenung memikirkan segala kontradiksi hidupnya. Di satu sisi, dia butuh banyak uang demi orang tuanya, tapi di sisi lain, banyak orang yang berharap agar dia tetap di dunia antariksa termasuk Jingjing. Mengingat Jingjing, dia langsung mengecek WeChat-nya. Tapi ternyata, Jingjing tetap tak membalas pesan terakhirnya. Yutu jadi semakin merana, apalagi kemudian tiba-tiba saja Guanzai jatuh pingsan. Saat mereka dalam perjalanan naik kereta kembali ke Shanghai, sepertinya penyakitnya Guanzai cukup parah. Tapi Guanzai melarang Yutu bilang ke istrinya karena dia ingin memberitahukan masalah ini sendiri pada istrinya. Guanzai mengaku bahwa dia pernah 2 kali berjanji akan mengajak istri dan anak mereka main, tapi 2 kali pula dia gagal menepati janjinya. Dan sekarang masalah terjadi, yaitu masalah seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana harus menyampaikan masalah penyakitnya ini kepada istrinya. Yutu jadi semakin bingung dengan semua ini, membuatnya jadi semakin merindukan Jingjing. Maka saat Guanzai tidur, Yutu login ke gamenya dan mendapati rankingnya Jingjing semakin meningkat semenjak dia pergi. Sesampainya di rumah, Guanzai langsung sibuk membantu PR putranya, yaitu Guanmeng. Guanmeng kagum dengan kepintaran ayahnya, tidak seperti ibunya yang selalu menghindar setiap kali dia minta bantuan untuk menyelesaikan PR-nya. Tapi, Guanzai benar-benar tak tahu bagaimana harus mengatakan tentang penyakitnya ini, dan memutuskan untuk merahasiakannya dulu, dan hanya memberitahu mereka bahwa dia akan tetap di Shanghai sekarang, tidak ada dinas lagi. Jingjing ditelepon manajer Ling yang memberitahunya bahwa pertandingan nanti akan menggunakan versi update terbaru. Jadi, Jingjing harus mulai latihan dengan hero-hero terbaru Honor of Kings. Manajer Ling sungguh tak menyangka dalam waktu singkat ini, Jingjing sudah semakin ahli dalam memainkan Honor of Kings. Tapi, Jingjing tidak perlu terlalu menekankan diri sendiri dan berpikir bahwa dia harus menang. Santai saja dan lakukan yang terbaik. Tapi, manajer Ling penasaran apakah beberapa hari ini Yutu masih belum datang untuk melatih Jingjing. Aku bisa main game ini sendiri, jadi tidak apa-apa biarpun dia tidak datang, tegas Jingjing. Saat dia login ke gamenya, tiba-tiba dia mendapat notifikasi munculnya Yutu yang mengundangnya ke mode rank. Jingjing pun galau, tapi akhirnya dia menerimanya, dan mereka pun bermain bersama lagi. Setelah mereka menang, Jingjing berniat logout,
Tapi Yutu terus mengundangnya lagi. Setelah mereka menang untuk kedua kalinya, tiba-tiba saja asisten Zhu terburu-buru muncul sambil memberitahu bahwa Yutu ada di lantai bawah. Sontak saja, Jingjing langsung turun secepat mungkin. Kakinya yang masih pakai sandal rumah berbulu gemetar tak sabaran selama perjalanan naik lift. Selama itu, Yutu terus mengundangnya bermain, tapi Jingjing mengabaikannya. Dan begitu lift terbuka, dia langsung lari mencari Yutu, hingga dia melihat Yutu duduk di atas kopernya di luar gedung. Ternyata dia tidak pulang, malah pergi ke tempat Jingjing, berarti dia menganggap Jingjing penting. Yutu tak langsung melihatnya awalnya, dan baru menyadari kehadirannya saat dia mendekat. Yutu menatapnya dengan sedih saat dia bertanya, "Apakah masih marah padaku?" Dia menolak menjawab, tapi jelas dia sudah tidak marah lagi. Tapi diamnya dia membuat Yutu jadi gelisah. "Kau tidak membalas WeChat-ku, makanya aku datang untuk bertanya. Apakah masih membutuhkanku?" tanya Yutu penuh harap. Tapi Jingjing sengaja menghindari pertanyaan itu dengan beralih menitip pesan permintaan maaf untuk profesornya atas ucapannya waktu itu. Yutu berkata bahwa dia sudah menyampaikan pada istrinya Profesor Zhang. Beliau juga kenal Jingjing berkat melihat posternya Jingjing. Dia sudah melihat catatan pertandingan Jingjing dan dari situ dia mengetahui bahwa peringkatnya Jingjing semakin meningkat beberapa hari ini. Karena itulah Yutu dengan gugup kembali menanyakan pertanyaan itu, "Apakah kau masih membutuhkanku?" Jelas masih butuh, tapi Jingjing tidak mau mengakuinya secara terus terang. Akhirnya dia menjawabnya dengan pura-pura mengomel. "Barang aneh yang kau beli sudah tiba, alamatnya pakai punyaku, tapi nomor teleponnya punyamu. Untung saja bagian properti menerimanya lebih dulu. Masa kau menaruhnya begitu saja di rumahku?" tanya Jingjing. Yutu tersenyum tipis mendengarnya, "Aku akan mengurusnya." Dengan agak enggan, Jingjing mengundangnya naik untuk makan, namun Yutu menolaknya, tapi dia berjanji akan datang kemari besok. Dia naik kereta semalaman, jadi sekarang dia sangat bau. Jingjing terkejut mendengarnya. Dia naik kereta semalaman, tapi masih kesini untuk main game. "Iya, untungnya aku bawa powerbank. Kalau tidak, bateraiku tidak akan cukup," ujar Yutu dengan santai. Bukan itu yang dipermasalahkan Jingjing, tapi fakta itu membuat Jingjing begitu tersentuh, sehingga kemarahan Jingjing sudah benar-benar menghilang sekarang. Dia bahkan akan menyuruh supirnya untuk mengantar Yutu pulang. Yutu mau menolak, tapi Jingjing melarangnya menolak dengan alasan kalau dia tidak mau Yutu itu meracuni orang-orang di subway dengan bau badannya. Yutu akhirnya setuju. Dalam perjalanan mengantar Yutu, Pak supir baru tahu kalau rumahnya Yutu ternyata sangat jauh. Kira-kira butuh 2 jam perjalanan. Tapi Yutu dengan entengnya berkata pada Pak supir bahwa biasanya perjalanan hanya butuh waktu 1,5 jam saja dengan naik busway. Jadi setiap hari, dia rela melakukan perjalanan bolak-balik selama 3 jam hanya demi melatih Jingjing. Tapi Yutu tampak jelas tak pernah mempermasalahkan hal itu. Dia malah senyum-senyum saat dia meminta Pak supir untuk merahasiakan masalah ini dari Jingjing. Begitu sampai rumah, Yutu langsung mengepak beberapa pakaian lagi, berniat mau pergi lagi. Tapi kali ini mau pergi ke Guanzai. Dia berniat mengistirahatkan dirinya sebentar, tapi tiba-tiba HP-nya berbunyi dari Senjing, yaitu istrinya Guanzai. Dia sudah diberitahu suaminya tentang penyakitnya, dan sekarang mereka sudah berada di rumah sakit. Dan karena mereka tidak punya saudara di kota ini, jadi Senjing meminta bantuan Yutu untuk membantu menjaga Guanzai di rumah sakit pada malam hari saja. Yutu pun setuju. Senjing tampak kuat dan tegar menghadapi semua ini, tapi saat dia hampir terjatuh di tangga, akhirnya dia tidak tahan lagi dan mulai menangis. Yutu berusaha meyakinkan bahwa tingkat kesembuhan penyakitnya Guanzai tinggi, tapi tetap saja Senjing tidak bisa tidak khawatir. Keesokan harinya, Yutu mendapati Senjing menangis diam-diam di lorong. Tapi dia berusaha untuk tetap tegar dan ceria di hadapan suaminya. Dia bahkan mengulang kata-kata Yutu kemarin tentang presentasi kesembuhannya pada suaminya, berharap itu akan menenangkan Guanzai. Padahal sebenarnya Guanzai lah yang justru meminta Yutu untuk mengucapkan semua itu padanya, karena Guanzai tidak ingin membuat istrinya khawatir. Usai dari rumah sakit, Yutu langsung menuju ke rumah Jingjing sambil bawa sarapan seperti biasanya. Begitu pintu terbuka, Jingjing langsung menyodorkan HP-nya sambil berkata dengan riang bahwa dia kalah berturut-turut dan peringkatnya menurun, seolah kekalahannya itu sesuatu yang membanggakan. Yutu sampai heran mendengar keantusiasannya. Jingjing sebenarnya senang banget dengan kepulangan Yutu, tapi Yutu seperti biasanya langsung serius mengkritik permainannya. Dan Jingjing seperti biasanya berusaha membela diri dan mencari-cari alasan dengan menyalahkan pemain lain sebagai penyebabnya. Terus, nanti Yutu mau main solo atau duo rank bersamanya? "Aku akan bermain denganmu," jawab Yutu. Apakah tugas dinas kali ini terjadi sesuatu yang menyenangkan?
tumben kau bersedia bermain denganku, baik sekali. Kali ini kau dinas kemana? Apa terjadi hal yang serius? Tanya Jingjing. Aku dinas di Xi'an. Yang lainnya tidak bisa kukatakan karena harus menjaga rahasia, jawab Yutu. Keluarga juga tidak boleh tahu, tanya Jingjing. Dia baru sadar sedetik kemudian kalau pertanyaannya agak menjurus. Maka dia buru-buru meralat, maksudnya tuh bukan dirinya. Yutu membenarkan, keluarga juga tidak boleh tahu. Membosankan sekali, jadi tidak ada topik pembicaraan, komentar Jingjing. Usai sarapan, Jingjing duduk di kursi yang lebih rendah dibanding kursi Yutu untuk mulai main lagi. Saat hero-nya Jingjing mati lagi, Yutu berpaling padanya, berniat mengawasi permainannya. Namun tiba-tiba perhatiannya teralih ke wajah Jingjing. Rambut panjang hitam legamnya, bulu matanya yang lentik, sosoknya tampak begitu cantik. Dan kecantikan itu tampak semakin jelas saat tiba-tiba Jingjing berpaling padanya dengan kebingungan karena hero-nya Yutu diam saja. Dia sama sekali tidak menyadari tatapan lembut Yutu, malah dengan riang berkata, "Aku bukannya sengaja mengkhianatimu loh." Cepat-cepat menguasai diri, Yutu pun fokus kembali ke gamenya. Tapi gaya permainannya kali ini agak berbeda dari biasanya. Dia jadi lebih ganas, bahkan memakai hero yang tidak biasanya dia pakai, dan mereka pun menang dengan cepat. Levelnya Jingjing pun naik kembali. Tapi setelah itu, dia menyudahi permainannya, menyuruh Jingjing main sendiri karena dia mau memperbaiki proyektornya Jingjing. Tapi, berhubung Jingjing takut turun level lagi tanpa Yutu, jadi dia langsung pergi mengikuti Yutu. Jingjing mengusulkan, jika proyektornya tidak bisa diperbaiki tepat waktu, mereka nonton babak final e-sport langsung di tempatnya saja. Dia memutuskan menunggu sambil main solo rank, tapi malah kalah dengan cepat. Lawannya langsung mengejeknya. Jingjing pun kesal dan langsung mengadu ke Yutu sambil menyodorkan HP-nya. Maka Yutu pun membantunya balas dendam. Saat Yutu fokus pada gamenya, perhatian Jingjing tiba-tiba teralih menatap Yutu, berpikir bahwa Yutu yang sebelumnya tidak mungkin memperdulikan permintaannya seperti sekarang. Yutu benar-benar banyak berubah sepulangnya dari dinas. Dia mencoba mengetes Yutu dengan minta izin menggunakan ponselnya Yutu untuk main game. Dia beralasan bahwa ponsel yang akan digunakan dalam pertandingan nanti modelnya mirip ponsel Yutu, makanya dia ingin berlatih menggunakan ponsel Yutu. Kemudian Yutu langsung setuju tanpa ragu, mempercayainya sepenuhnya saat dia berkata, "Passwordnya 0424, ambil saja sendiri di ruang tamu." Jingjing langsung pergi ke ruang tamu untuk mengambil ponselnya Yutu, lalu bertanya-tanya apakah Yutu ada di grup SMA mereka. Yutu mengiyakan. Jingjing pun mengaku kalau dia tidak ada di sana. Dia jadi penasaran apa yang dilakukan teman-teman mereka sekarang. Karena itulah Jingjing minta izin untuk melihat WeChat-nya Yutu dengan alasan kalau dia ingin melihat momen teman-teman mereka. "Momen memang untuk dilihat oleh teman, kau juga teman mereka," ujar Yutu. Jingjing tak percaya mendengarnya. "Aku pakai WeChat-mu loh." "Boleh," kata Yutu. Yutu benar-benar memberinya akses penuh ke HP-nya. Jingjing pun membuka HP itu dan WeChat-nya. Tapi saat dia membuka grup SMA mereka, dia mendapati Xiaoqing juga ada di sana. Jingjing bertanya ambigu, apakah semua teman? Entah apakah Yutu memahami siapa orang yang dimaksudnya atau tidak, tapi dia cuma menjawabnya dengan bergumam cuek. Jingjing jadi berpikir kalau Yutu tidak mengerti maksudnya. Tapi ya sudahlah, bagus juga Yutu tidak mengerti. Yutu berhasil memenangkan game itu untuk Jingjing. Maka Jingjing langsung mendekat ke Yutu, mau memberikan like pada timnya tanpa menyadari kalau kedekatan mereka mempengaruhi Yutu. Sebagai balasannya, Jingjing akan memenangkan satu babak juga untuk Yutu sekarang juga. Tapi tiba-tiba asisten Zhu menelponnya, mengabarkan bahwa dia ada di bawah. Membawa hadiah ulang tahun untuk Jingjing dari brand sponsornya dan juga 3 kardus besar. Kesempatan, Jingjing langsung menggunakan kesempatan itu untuk manja sama Yutu lagi, meminta Yutu untuk membantu mengambil semuanya itu untuknya. Dan Yutu lagi-lagi menurutinya. Jingjing berpikir kalau 3 kardus itu semuanya adalah hadiah dari brand sponsornya. Sponsor yang mana yang ngasih hadiah lebih awal dan sebanyak ini? Tapi asisten Zhu dengan cepat meralat. Ketiga kardus besar ini isinya barang-barang yang Jingjing beli sendiri seperti baju, tas, sepatu, dan lain-lain. Sedangkan hadiah dari sponsor itu hanya berupa tas kecil yang dipegang si asisten. Jingjing jadi malu sama Yutu. Dia mengaku kalau dia biasanya tidak beli baju sebanyak ini. Tapi asisten Zhu tiba-tiba muncul sambil berujar lantang bahwa baju-baju yang Jingjing di lemari sudah kebanyakan. Bahkan ada yang labelnya belum dicopot. Jadi bagaimana kalau dia dibereskan saja baju-baju yang tidak cocok untuk dibagikan pada semua orang dan sebagian dikirim ke PayPay seperti biasanya? Jingjing diam-diam ngasih isyarat ke asisten Zhu. Untungnya asisten Zhu langsung paham.
Tapi kemudian dia menutup mulutnya dengan berakting lebay. Yutu geli melihat semua ini, tapi dia sama sekali tidak memandang semua ini buruk, malah dia berkomentar, sangat bagus. Tapi karena sekarang sudah sore, Yutu pun pamit. Dia tidak memberitahu yang sebenarnya dan hanya bilang bahwa dia ada kerjaan. Padahal sebenarnya dia ke rumah sakit untuk menggantikan Shenjing menjaga Guanzai. Begitu Yutu pergi, Jingjing sontak mengomeli asisten Zhu. Ucapannya tadi kan bisa saja membuat Yutu salah paham kalau dia orang yang manja dan boros. Sepertinya itu bukan kesalahpahaman. Jingjing menyangkal dia selalu bekerja dengan serius, dan lagi dia membeli semua ini karena kebutuhan untuk profesinya. Kalaupun ada yang tidak dia pakai, selalu dia kasih ke orang, jadi tidak sia-sia dong. Tapi, perkataan Yutu cukup bagus, dia pasti melihat hatiku yang cantik, bersinar, dan sederhana melalui penampilanku yang cantik dan bersinar. Asisten Zhu setuju, Yutu pasti bisa melihat ada kesederhanaan di dalam hatimu. Setibanya di rumah sakit, Yutu tiba-tiba diinterogasi oleh Shenjing yang masih ingin menjodohkan Yutu dengan adik kelasnya, tapi malah diberitahu Guanzai kalau Yutu sudah punya pacar. Shenjing tak percaya dan langsung menuntut diperlihatkan foto pacarnya Yutu. Tapi seperti yang dia duga, Yutu tidak bisa menunjukkannya. Bilang saja menolak dijodohin, gitu aja pakai acara bohong segala. Berhubung Yutu sudah datang, Shenjing pun pulang untuk mengurus anak mereka. Saat Yutu mengantarkannya keluar, Shenjing baru mengaku bahwa ucapannya tadi hanya bercanda dan meminta Yutu untuk tidak menganggapnya serius. Dia hanya ingin meringankan pikiran Guanzai. Dia tidak benar-benar ingin menjodohkan Yutu dengan adik kelasnya kok. Dia menyadari kalau Yutu dan Guanzai itu sama, sangat amat sibuk, sehingga jarang ada di rumah dan tidak bisa mengurus keluarganya. Ucapan Shenjing memang benar, Guanzai selalu lebih mementingkan pekerjaan. Bahkan kondisi sakitnya seperti ini, Guanzai tetap bersikeras untuk mengerjakan pekerjaannya. Fakta ini membuat Yutu kembali merenungkan hidupnya. Maka malam itu juga, dia membuat keputusan lalu menelpon seniornya. Tapi malam itu juga, kondisi Guanzai tiba-tiba semakin memburuk. Direktur Hu atasan mereka datang keesokan paginya, dan bersama-sama mereka mendengarkan diagnosa dokter bahwa Guanzai menderita kanker lambung. Sedangkan masalah keluhan sakit kepalanya itu karena beban dan tekanan pekerjaan yang sangat tinggi. Karena itulah dokter menyarankan agar dia dioperasi setelah kondisinya stabil nanti. Masalah ini membuat Yutu meminta perpanjangan masa cutinya pada Direktur Hu agar dia bisa menjaga Guanzai dan mengaku bahwa dia sudah menolak tawaran pekerjaan bank investasi. Berbeda dengan Profesor Zhang, Direktur Hu sama sekali tidak menekannya. Malah ia menyarankan Yutu untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, mengingatkan Yutu bahwa Guanzai bukanlah tanggung jawabnya, jadi dia tidak perlu mengubah keputusannya demi apapun. Tapi Yutu meyakinkan bahwa keputusannya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Saat dia menyelamatkan satelit itu, dia menyadari bahwa disinilah tempatnya. Dia hanya minta cutinya diperpanjang 1 minggu, selain untuk mengurus Guanzai, juga karena ada beberapa hal yang harus dia urus. Saya menjanjikan sesuatu pada teman saya dan belum saya selesaikan. Keesokan malamnya, Yutu dan Jingjing nonton pertandingan e-sport profesional bersama. Karena mereka mendukung dua tim yang berbeda, Jingjing mengusulkan agar mereka bertaruh. Siapa yang timnya kalah, maka dia harus mengabulkan permintaan yang menang. Yutu pun setuju. Tapi di tengah-tengah pertandingan, Jingjing malah mendapati Yutu ketiduran. Sepertinya dia sangat kelelahan. Jingjing jadi punya kesempatan untuk mengagumi wajah tampan Yutu sambil bertanya-tanya apa kesibukan Yutu belakangan ini sampai-sampai dia ketiduran saat menonton pertandingan yang begitu seru. Mumpung ada kesempatan, Jingjing diam-diam memotretnya, tapi hasilnya kurang bagus. Maka dia mencoba mencondongkan tubuhnya lebih dekat, tapi malah terpeleset dan akhirnya jatuh menimpa Yutu. Yutu bangun gak ya? Tapi kan dia seringan bulu. Kayaknya nggak seringan bulu deh. Nyatanya Yutu terbangun karenanya. Bingung melihat Jingjing tengkurap di atas pangkuannya, lalu dengan lembut dia menarik Jingjing. Jingjing bingung bagaimana harus menjelaskannya, tapi untungnya bahkan sebelum dia sempat bicara, Yutu berpikir kalau dia mau mengambil jeruk yang ada di nakas dan langsung saja mengambil jeruk itu untuknya. Jingjing mengiyakannya saja dengan canggung. Mengalihkan topik kembali ke game, Yutu bertanya siapa yang menang. Jelas Jingjing tidak tahu karena dia sudah tidak fokus pada game. Jadi dia menutupinya dengan menyuruh Yutu menebak sendiri siapa yang menang. Ternyata tim andalan Jingjing yang kalah. Jingjing pun menyuruh Yutu untuk mengatakan apa permintaannya, sesuai janji mereka tadi. Tapi yang tak disangkanya, Yutu malah menanyakan hadiah ulang tahun apa yang diinginkannya. Kau yang seharusnya meminta permintaan, kita kan bertaruh. Permintaanku adalah beritahu aku hadiah apa yang kau inginkan. Jingjing pun senang.
Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Terlalu tiba-tiba, nanti kuberitahu kalau aku sudah memikirkannya. Jingjing berpikir kalau Yutu itu polos. Mau ngasih hadiah tapi malah tanya dulu sama orangnya. Seharusnya langsung berikan saja secara dadakan biar surprise. Mengalihkan topik ke game, Yutu memberi saran tentang para pemain profesional yang sebaiknya Jingjing rekrut ke dalam timnya nanti. Tapi dia tidak memilih dari tim yang dia unggulkannya dalam pertaruhan ini, malah memilih pemain dari tim lawan yang kalah. Kenapa begitu? Karena Yutu menyadari bahwa kekuatan tim unggulannya adalah pada kerjasama seluruh tim, sedangkan para pemain dalam pertandingan nanti justru dipilih secara acak. Pilihannya adalah Zuyin dan Salju dari tim Istana Kayangan. Dia pilih Zuyin adalah karena dia pemain serba bisa. Jingjing pun setuju saja, dia memang menyukai Zuyin. Yutu mendadak cemburu, dia juga tampan. Dia masih 19 tahun. Kau bahkan tahu usianya? Yang tak disangkanya, Yutu merekomendasikan Zuyin sebenarnya sudah dia rencanakan. Malah selama beberapa hari belakangan ini, saat bertanding dengan Jingjing, dia selalu menirukan gaya mainnya Zuyin dengan tujuan agar Jingjing mudah beradaptasi dengan gaya mainnya Zuyin nanti dan bisa bekerja sama dengan baik. Jingjing sungguh tersentuh mendengar pengakuannya itu, hingga tiba-tiba saja dia punya ide hadiah ulang tahun apa yang diinginkannya. Dia ingin Yutu memberinya pentakil, harus Yutu yang memberikannya. Dia tidak mau orang lain yang memberikannya. Jadi, Yutu tidak perlu meniru gaya bermain orang lain, karena dia lebih suka bekerja sama dengan Yutu. Jingjing lalu memberinya 2 tiket masuk pertandingan, satunya buat Zai Liang. Jadi nanti di sana, Yutu bisa bilang ke Zai Liang bahwa pemain tercantik ada di panggung yang bernama Mian Hua, yaitu dirinya sendiri. Hari ini adalah hari pertandingan. Manajer Ling ribut menata stylenya Jingjing, hingga akhirnya mereka mendapatkan style yang paling sesuai untuknya. Dan Jingjing melengkapi penampilannya dengan anting-anting kelinci bling-bling. Setibanya di lokasi, dia terlebih dulu menyapa para pemain e-sport profesional, membagi-bagikan foto bertanda tangannya sambil berceloteh riang dan ramah menyapa mereka, dan mengaku bahwa dia juga mengidolakan mereka karena dia juga sering menonton pertandingan mereka. Para atlet e-sport itu jadi terkagum-kagum padanya. Yutu sudah duduk di barisan penonton saat Jingjing muncul di panggung dengan diiringi sorak-sorai para penggemarnya. Tapi dia sendirian, Zai Liang tidak ikut. Usi memilih 2 pemain acak. Jingjing mengikuti rencana Yutu dengan memilih 2 orang atlet rekomendasi Yutu yang keduanya berasal dari tim yang sama. Sedangkan tim lawan memilih 2 orang atlet dari 2 tim yang berbeda. Jingjing dengan bijak mengaku bahwa dia memilih yang berasal dari tim yang sama karena kekompakan dan kerjasama mereka sudah teruji. Timnya Jingjing dinamai tim beruntung. Mereka mendiskusikan strategi perang mereka lebih dulu sebelum pertandingan dimulai. Jingjing yang paling banyak nyerocos karena sering menonton dan mempelajari pertandingan e-sport. Jingjing jadi banyak tahu tentang tim lawan dan bisa ngasih masukan untuk menyerang tim lawan. Bahkan, kedua atlet profesional pilihannya sampai terkagum-kagum mendengar strateginya. Kedua tim memulai pertandingan dengan membanit beberapa hero andalan, termasuk 2 hero yang pernah dimainkan oleh Jingjing. Mereka pikir kedua hero itu adalah andalannya Jingjing, karena pernah Jingjing posting di Weibo. Padahal sebenarnya bukan. Jingjing hanya asal posting saja waktu itu. Selain itu, mereka tidak tahu bahwa selama beberapa minggu ini dia dilatih dengan keras sama Yutu untuk memainkan berbagai macam hero. Jadi sebenarnya Jingjing bisa menguasai hampir semua hero. Usai memutuskan hero-hero mana saja yang mereka pakai dan posisi mereka, pertandingan pun dimulai dan timnya Jingjing benar-benar bisa bekerja sama dengan baik. Jingjing banyak dipuji berkat kehebatannya. Dia gesit tapi tetap tenang dan mencari kesempatan paling tepat untuk menyerang lawan, hingga mereka berhasil mengalahkan tim lawan. Zuyin juga menyadari bahwa Jingjing tampak bisa menyesuaikan diri dengan baik dengan gaya permainannya. Tim beruntung menang. Para penggemarnya Jingjing sontak menjerit heboh. Yutu pun jadi bangga. Tapi masih ada babak kedua. Sebelum memasuki babak kedua, kedua tim diberi hak istimewa yang dipilih secara acak. Timnya Jingjing mendapat hak istimewa untuk membanit 1 hero andalan lawan. Tapi tim lawan mendapat hak istimewa untuk membanit 1 pemain MVP dari timnya Jingjing yang mendapat skor paling tinggi, sehingga Jingjing terpaksa harus memilih 1 orang lagi sebagai penggantinya. Tapi Jingjing memutuskan untuk tidak memilih dari kalangan atlet e-sport lagi, melainkan memilih salah satu dari penonton. Dia memberitahu bahwa orang yang dia pilih ini adalah timnya sejak awal, dan yang ia pilih tak lain dan tak bukan adalah Yutu. Sontak saja, semua orang langsung heboh, kasak-kusuk bertanya-tanya siapa Yutu itu. Kamera pun celinguan kanan-kiri di antara bangku penonton mencari-cari yang mana yang bernama Yutu.
hingga kemudian kamera berhenti dan menyorot wajah paling tampan di antara penonton yang sontak membuat semua orang heboh mengagumi sosok tampan itu sambil bertanya-tanya siapa dia. Selebritis juga kah? Tampan sekali. MC bertanya-tanya apakah benar dia yang bernama Yutu. Selama beberapa saat, Yutu tampak ragu, tapi akhirnya dia tersenyum. Tanpa mengucap sepatah kata, dia meletakkan jaketnya di kursi sebelah, lalu berjalan dengan gagah ke panggung dengan diiringi kekaguman para penonton. Jingjing teringat betapa kagumnya dulu saat dia melihat Yutu berjalan ke panggung saat Yutu dipanggil sebagai pemenang medali emas Olimpiade Matematika Nasional. Dulu, Yutu berjalan ke panggungnya sendiri, sedangkan Jingjing hanya jadi penonton. Tapi sekarang, dia berjalan ke panggungnya Jingjing dan berdiri di sisinya. Jingjing pun tersenyum menatapnya sembari membatin, "Selamat datang Yutu, selamat datang di panggungku." Dia lalu berbisik ke Yutu, "Hari ini kau agak tampan." "Agak?" tanya Yutu tersinggung. Kemudian, MC mulai bertanya kepada Yutu, tapi Jingjing yang angkat bicara duluan dan menjawab semua pertanyaannya. Dia mengaku bahwa mereka teman SMA sekaligus teman SMP, tapi tidak satu universitas karena dia gagal masuk Universitas Tsinghua. Selama beberapa tahun ini, mereka sempat putus kontak dan baru bertemu kembali berkat memainkan game Honor of Kings. Si MC berkomentar bahwa game ini memang kabarnya banyak mendekatkan yang jauh, bahkan sampai menikah. Manajer Link mendadak jadi cemas, teringat akan gosip bahwa Jingjing pernah nembak teman SMA-nya yang tampan dan jenius tapi ditolak. Para netizen sebentar lagi pasti akan menghubungkan segalanya. Gosip itu juga mengatakan kalau Yutu sudah punya pacar. Waduh, bisa-bisa Jingjing bakalan dituduh pelakor. Tapi sepertinya Jingjing juga menyadari hal itu. Makanya dengan cerdiknya, dia yang menjawab semua pertanyaan si MC dan mengatakan bahwa dia dan Yutu sering bertemu dalam game karena kebetulan Yutu masih lajang bertahun-tahun dan lagi cuti kerja. Makanya Yutu punya banyak waktu untuk menemaninya bermain. Yutu cepat tanggap dan langsung paham kenapa Jingjing mengatakan fakta itu. "Masa pria tampan dan pintar ini melajang bertahun-tahun," komentar si MC. "Aku juga merasa aneh, terlebih lagi dia bisa main game dengan baik." "Tidak aneh, kau juga sama," balas Yutu, tak kalah cerdik dan sontak mendapat sorak-sorakan penonton. Bahkan asisten dan manajer pun kagum. Dua orang itu sama-sama cerdik dan kompak. Sayang sekali Yutu tidak jadi artis. Saat MC meminta Yutu untuk memperkenalkan nama ID akunnya dan pekerjaannya di dunia nyata, Yutu dengan mantap memperkenalkan dirinya sebagai insinyur antariksa. Jingjing jelas tercengang sekaligus senang mendengar Yutu ternyata memutuskan tidak melepaskan impiannya. Usai mendiskusikan strategi masing-masing tim, pertandingan pun dimulai dengan membanet beberapa hero. Sesuai dugaan Yutu, tim lawan menargetkan Jingjing dengan membanet semua hero andalan timnya Jingjing yang mereka mainkan dalam ronde pertama tadi. Secara tak langsung, mereka mengakui kehebatannya tim Jingjing. Sementara itu di bangku penonton, para fansnya Jingjing lagi heboh gara-gara netizen menuduh Jingjing cuma bisa main support dan tidak turut andil dalam kemenangan ronde pertama tadi. Timnya Jingjing tetap fokus pada game mereka. Yutu benar-benar pandai membaca dan memperkirakan strategi tim lawan. Karena itulah untuk ronde terakhir ini, Yutu menyuruh Jingjing memakai karakter Belly Suyu, hero yang paling sulit dimainkan. Sontak saja, pemilihan hero-nya Jingjing mencengangkan semua orang dan membuat para fans semakin heboh mengagumi idola mereka. Apalagi saat Jingjing dengan lihainya menargetkan lawannya dengan tepat sasaran. Ya, walaupun pada tembakan kedua dia meleset sih. Yutu dan Jingjing santai saja main sambil ngobrol berdua. Walaupun begitu, Yutu tetap mampu menunjukkan keahliannya dengan mengalahkan satu hero tim lawan. Dengan cepat mereka berubah serius dan bertarung dengan ganas. Berkat latihan-latihan mereka selama ini, Yutu dan Jingjing sangat kompak dalam menyerang musuh mereka. Bahkan kali ini, para haters berubah memuji Jingjing dan kekompakannya dengan Yutu. Tim lawan dengan cepat mengungguli mereka. Yutu tetap memberi semangat pada timnya. Dia tampak begitu lepas dan tanpa beban saat bermain. Jingjing bahkan melihatnya tersenyum begitu lebar. Baru kali ini, dia melihat Yutu tersenyum selebar itu. Jingjing pun bahagia. Yutu langsung menyerang balik dengan ganas hingga berhasil mendapatkan quadra kill. Sontak saja, para penonton langsung heboh menyurakinya. Bahkan para komentator pun terkagum-kagum. Bahkan untuk serangan-serangan selanjutnya, dialah yang memberi komando. Dan saat tiba waktu yang tepat, dia memimpin timnya untuk melakukan serangan terakhir dan mereka pun menang. Jingjing sontak melompat-lompat saking senangnya, tapi malah kehilangan keseimbangan dan hampir saja terjatuh kalau saja Yutu tidak sigap menangkapnya. Dan sentuhan itu sontak membuat Jingjing tersipu malu.
MC langsung memuji Jingjing setinggi langit dan juga kekompakannya dengan Yutu. Jingjing jujur mengaku bahwa Yutu lah yang melatihnya dan memuji kehebatan Yutu yang bisa menguasai hero apa saja. Tapi saat MC bertanya apakah Yutu mau ikut pertandingan e-sport profesional, Jingjing mendadak menghempaskannya dengan berkata bahwa Yutu terlalu tua untuk itu. Wah, MC tertawa mendengarnya. Bisa-bisanya Jingjing berkata seperti itu pada orang yang sudah membantunya menang. Bukankah itu memang sudah seharusnya dia lakukan? Ujar Jingjing, lalu menyodorkan mic-nya ke Yutu. Benar, jawab Yutu dengan suara beratnya, yang sontak mendapat sorak-sorakan penonton wanita. Bahkan para fansnya Jingjing langsung setuju kalau dia jadian sama Jingjing. Turun dari panggung, Jingjing langsung disambut kehebohan manajer dan asistennya yang bangga banget sama dia. Tiba-tiba, seorang staf memanggil Jingjing kembali ke panggung untuk memberikan penghargaan. Jingjing dengan santainya memberikan HP-nya ke Yutu, bukan ke manajernya atau asistennya. Benar-benar percaya kepada Yutu sepenuhnya, kemudian pergi kembali ke panggung. Namun seketika itu pula, Yutu menyadari tempat ini bukan tempatnya. Biarpun manajer dan asisten memperlakukannya dengan baik, tapi Yutu merasa sangat terasing di tempat ini. Sendirian di ruang tunggu, Yutu membuka HP-nya Jingjing dan memainkan gamenya Jingjing. Kayaknya dia ingin memberikan pentakil untuk Jingjing. Usai memberikan penghargaan, Jingjing melihat jaketnya Yutu masih ada di bangku. Maka begitu acara usai, dia mengambil jaket itu, kemudian kembali ke Yutu. Manajer dan asistennya sudah tidak ada, karena harus pergi rapat, membicarakan masalah perpanjangan kontrak iklannya Jingjing. Jingjing lagi-lagi manja, minta dibukain botol air mineral kepada Yutu, dan Yutu dengan senang hati membantunya. Tapi, saat Jingjing mengajaknya pulang bersama, Yutu dengan cepat menolak dengan alasan kalau mereka tidak searah. Tapi, Jingjing memberitahu bahwa di pintu keluar ada banyak fans yang menunggu, jadi dia akan membawa Yutu keluar lewat jalan yang lebih aman. Dalam perjalanan pulang, Yutu diam saja menatap keluar jendela. Dia tampak murung dan merana, sementara Jingjing di sebelahnya malah sedang senang membaca berbagai berita tentangnya dan Yutu. Apalagi banyak yang mendukung mereka untuk jadian dan menikah, karena mereka memang serasi. Sama-sama cantik dan ganteng, pintar lagi, cocok banget deh. Keturunan mereka juga terjamin bibit unggul. Tapi kemudian dia melihat ada satu netizen yang ngefans sama Yutu dan ngebet banget ingin mencari tahu tentang Yutu yang katanya insinyur antariksa. Jingjing jadi khawatir dan langsung mengirim pesan ke asistennya, memintanya untuk menghapus semua berita tentang Yutu. Dia baru tahu tadi bahwa Yutu ingin kembali ke Institut Penelitian Antariksa, makanya dia tidak mau Yutu terganggu oleh bisingnya dunia hiburan. Selain itu, Institut Penelitian Antariksa memang tidak boleh terlalu mencolok karena pekerjaan mereka yang konfidensial. Tapi memikirkan Yutu yang hendak kembali ke institut penelitiannya, hal itu juga membuat Jingjing jadi sedih, apalagi karena misi game itu sudah selesai, yang artinya tidak ada alasan bagi mereka untuk bertemu lagi. Memecahkan keheningan di antara mereka, Jingjing bertanya-tanya kenapa Ha Huang tidak datang. Ha Huang ini adalah nama ID game Zai Liang, karena Jingjing hanya tahu nama Ha Huang, belum bertemu dengan Zai Liang di dunia nyata. Yutu pun mengaku dia sengaja tak mengajaknya karena Ha Huang itu mulutnya ember, jadi lebih baik mereka merahasiakan identitas Jingjing darinya. Tadi kau bilang kalau profesimu adalah insinyur antariksa, kau sudah mempertimbangkannya, kau akan kembali ke institut penelitian? Tanya Jingjing. Iya, jawab Yutu. Kapan kau memutuskannya? Saat pergi ke Xi'an, jawab Yutu lagi. Oh, kalau begitu, kapan kau akan mulai bekerja? Tanya Jingjing. Yutu mengaku mulai besok. Dan juga saat itu pula dia memutuskan untuk benar-benar memutuskan segala hubungan dengan Jingjing dengan berkata bahwa mulai sekarang dia tidak akan punya waktu untuk main game lagi. Jadi mungkin dia tidak akan bisa memberikan pentakil untuk hadiah ulang tahunnya Jingjing. Dia bahkan minta diturunkan di halte terdekat dan menolak undangan perayaan kemenangan mereka. Mendengar hal itu, Jingjing pun sangat sedih, apalagi melihat Yutu yang berjalan semakin menjauh darinya. Tapi dia tak mau berpisah begitu saja. Maka dia langsung mengejar Yutu, lalu dengan penuh harap mencoba menembak dia lagi. Akhirnya, Jingjing memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya yang sebenarnya kepada Yutu. Nah, gimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Yutu akan menerima cintanya atau sebaliknya? Penasaran? Tunggu kelanjutan ceritanya di video part 2.